Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Khairunisa. Apa kabar semuanya teman-teman Ibnu Hayyan? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa belajarnya tetap semangat di rumah, meskipun sekarang tetap dalam virtual. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2020. Cepat sekali ya, kita sudah masuk di bulan September teman-teman. Baru kemarin kita masuk di bulan Agustus. Ternyata sudah masuk di bulan September. Hari semakin singkat. Nah, untuk itu Ustazah akan memulai pelajaran hari ini. Jangan lupa teman-teman buka buku matematikanya ya, bukan tematik. Nah, buka buku matematikanya di halaman 72 ya. Sebelum Ustazah memulai pelajaran hari ini, Ustazah minta satu orang untuk memimpin baca doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Oke, kemarin Ustazah Tia sudah menjelaskan materi di menentukan EPB kelipatan persekutuan terkecil KVK. Ada apa lagi teman-teman? Ya, ada menentukan KVK dan EPB dari 3 bilangan. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi yaitu menentukan EPB dan KVK dengan faktorisasi prima. Lalu ada faktor primanya, faktorisasi prima, ada hubungan KVK dan EPB. Oke, nanti kalian lihat Ustazah menjelaskan materi ini ya. Baiklah teman-teman, Ustazah akan menyampaikan yaitu kalian buka buku matematikanya di halaman 72 ya teman-teman. Sebelum Ustazah menjelaskan, kita masuk di menentukan EPB dan KVK dengan faktorisasi prima, yaitu ada faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, Ustazah jelasin ya, menentukan EPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Nah, yaitu bagaimana cara menentukan EPB dan KPK dengan faktorisasi prima itu ada 2. Yang pertama, faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, yang pertama, faktor prima ini adalah suatu bilangan yang hanya berupa bilangan prima. Lalu, yang kedua, faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor prima. Nah, sebelum kita ke langkah cara-caranya, saya jelasin dulu ya apa itu faktor prima dan apa itu faktorisasi prima, teman-teman. Oke, sampai di sini sudah paham? Ya, saya ulang ya. Faktor prima adalah suatu bilangan yang berupa bilangan prima. Dan faktorisasi prima adalah perkalian semua faktor prima. Baiklah teman-teman, kita lanjut di contoh soal bilangan prima. Nah, contoh soal berapakah faktor prima dari 12? Nah, sebelum kita melakukan cara-cara menyelesaikannya, Ustazah akan jelasin dulu ya. Bilangan prima itu apa saja teman-teman? Nah, kemarin sudah Ustazah ajarkan ya, bilangan prima itu ada berapa teman-teman? Bilangan prima yaitu ada 2, lalu ada 3, kemudian ada 5. Ya, terus 7. Berapa lagi teman-teman? Bilangan prima 11. Terus berapa? Bilangan prima 13 dan 17 ya. Ini bilangan primanya. Nah, di sini berapakah faktor dari 12? Nah, Ustazah menggunakan 2 cara, yaitu ada cara 1, yaitu dengan menggunakan tabel. Nah, tadi soalnya berapa? 12. Berapakah faktor prima dari 12? Lalu di sini
saja tulis, yaitu angka 12. Nah, angka 12 ini dibagi berapakah dari bilangan prima? Ya, kita mulai dari angka yang terkecil ya, dari bilangan prima, yaitu 2. Nah, 12 dibagi 2 bisa, ya dapatnya adalah 6. Lalu kemudian 6 dibagi bilangan prima lagi. Ini yang sebelah kiri ini adalah bilangan prima ya. 6 dibagi 2 ini bisa sana. Kita masih pakai bilangan prima yang pertama 2 karena masih bisa dibagi. 6 dibagi 2 mendapatkan hasil 3. Lalu kemudian 3 dibagi 2 bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya. Lalu kita gunakan ke bilangan prima selanjutnya. Ya. 3 berarti 3 dibagi 3 masih bisa. Nah, 3 dibagi 3 dapatnya 1. Maka setelah akhir mendapatkan nilai 1, berarti kita sudah selesai. 1 itu udah nggak bisa dibagi lagi. 1 masih bisa nggak saja dibagi dengan bilangan prima? Tidak bisa ya. Kalau sudah terakhir, maka kita kasih garis tabel. Maka jawabannya adalah faktor prima dari 12 berapa teman-teman? Kita lihat di angka yang sebelah kiri ya, yaitu 2, 2, 3. Nah, berarti faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Ya, kita lihat di sebelah kiri ini, yaitu dapat nilai 2 dan 3. Nah, 2-nya ini ada 2, berarti 2 kali 2. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. 2-nya ini ada 2, berarti 2 dikali 2 dikali 3. Lalu saja gunakan dengan cara kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, boleh teman-teman menggunakan cara tabel yang lebih mudah atau menggunakan cara faktor, pohon faktor. Saja tetap ajarin kalian dengan pohon faktor ya. Nah, pohon faktor itu apa sih? Oke, kita ambil contoh dari soal yang nomor 1, yaitu berapakah faktor prima dari 12? 12 dibagi bilangan prima 2, dapatnya berapa? 6. Lalu 6 dibagi bilangan prima yang pertama. Nih bilangan prima yang pertama tadi yaitu 2. 6 dibagi 2. Ini 2 ya, teman-teman. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini masih bisa nggak, teman-teman? Masih bisa. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, ini dapat dari mana sih saja? Angka 2, 2, 3. 2, 2, 2. Nih ya. Ini angka 2, angka 2, dan 3 ini adalah angka dapat dari bilangan prima. Nah, itu 2, 2, 3. Berarti faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Teman-teman, usahakan kasih contoh selanjutnya dari bilangan prima, yaitu contoh tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 60. Oke, kita buat tabel di sini ya. Lalu di sini ada angka 60. Di sini ada 1, 2, 3, 5. Nah, dapat dari mana? 60 dibagi 2 dapatnya 30. Maka kita kali 2 kali 30. Lalu 30 masih bisa dibagi 2. Bisa, karena di sini sudah ada 2, kita bagikan dengan 3, yaitu 30 dibagi 3 dapatnya 10. Berarti kita tulis di sini 3 kali 10. Lalu ada angka 2, yaitu dapat dari 10 dibagi 5 dapatnya 2, berarti 5 dikali 2. Nah, maka faktor prima dari 60 adalah berapa, teman-teman? Kita lihat di angka yang sebelah kiri ya, manakah yang termasuk dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima tadi di atas adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, di sini berarti bilangan primanya adalah 2,
3. Nah, 2 ada nggak teman-teman? 2 ada ya, bilangan prima. Ini 2 ya. Lalu ada angka 3. Nah, 3 nih ada ya. Berarti 2, 3, dan 5. 5 ini ada bilangan prima. Berarti faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Nah, kemudian dari contoh soal tadi disuruh menentukan apa aja, yaitu menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Tadi kan faktor primanya sudah ketemu nih, dapatnya 2, 3, dan 5 ya. Lalu faktorisasi prima dari 60, kita buat tabel ya, sudah saja buat tabel. Nah, di sini angka yang sebelah kanan yaitu angka dari hasil pembagian. Nah, sebelah kiri adalah hasil dari bilangan prima. Nah, yang kalian ketahui apa sih faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan itu sendiri. Oke, saya contohkan 60 dibagi 2 sama dengan dapat 30 ya. 30 dibagi 2. Nah, 2 dari mana saja? Dari bilangan prima ya, bilangan prima yang pertama. Jika masih bisa digunakan bilangan prima yang pertama, maka kita bagikan dengan bilangan prima yang pertama. Jika di bilangan prima yang pertama sudah tidak bisa, kita bagikan bilangan prima yang kedua. 60 dibagi 2 masih bisa dapat 30. Lalu 30 masih bisa dibagi angka bilangan prima 2, yaitu dapatnya 15. Nah, 15 dibagi angka bilangan prima masih bisa nggak? Tidak bisa karena ganjil. Maka kita pakai bilangan prima yang ketiga, yaitu 15 dibagi 3 dapatnya 5. Kemudian 5 masih bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Lalu 3 masih bisa? 15 dibagi 3? Nggak bisa. 5 dibagi 3 bisa? Nggak bisa. Maka kita pakai angka yang ketiga, yaitu 5. 5 dibagi 5 dapatnya 1. Nah, kalau sudah dapat akhirnya 1, maka kita sudah selesai. Kita garis bawahkan ya. Lalu jadi faktorisasi prima dari 60 adalah, nah, bilangan prima di sebelah kiri ada berapa aja? Kita bulatkan 2, 3. Berapa lagi teman-teman? 5 masih bisa nggak? Bisa ya. Oke, berarti kita tulis di sini. 2-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 dikali 2 ya. Lalu ada angka berapa? 3. Maka dikali 3 ada berapa lagi? Ada angka 5. Ada angka 5. Ya, ada angka 5. Berarti 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kita kasih pangkat ya. 2 dikali 2 berarti 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 dikali dapat 3 kali 5. Nah, boleh kalian pakai ini, boleh pakai yang pangkat. Pangkat ini dapatnya dari mana? Dari 2-nya ini ada 2 ya. Angka 2. 1, 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke, sampai di sini sudah paham teman-teman? Nah, Ustazah akan kasih contoh lagi ya. Teman-teman, Ustazah kasih contoh lagi ya, yaitu contoh soal tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 20. Yaitu kita buat dari faktor primanya dulu ya. Nah, faktor primanya 20. 20 ini kita kalikan dengan angka bilangan yang ada di bilangan prima. Misalkan 20 itu dibagi 2 masih bisa ya, dapatnya adalah 10. Maka di sini kita tuliskan 2. Nah, ini bukan berarti kita adalah dikali 2 kali 10, 2 kali 20 dapatnya 10, bukan ya, dari pembagian. Tapi ditulis di sini adalah dengan
dikali. Nah, 20 dibagi 2 hasilnya mendapatkan 10. Berarti kita tulis di sini 2. Ini dikali 10. Lalu 10 dibagi 3 masih bisa ganjil ya. Maka 10 dibagi 4 yang bisa. Nah, 10 dibagi 4 hasilnya 5. Oke, di sini kita tulis 1 angka 20, 10, 5. Lalu ada di angka sebelah kirinya angka 1, 2, 4. Nah, 1 dikali 20, 2 kali 10, 4 kali 5. Maka berapakah faktor prima dari 20? Berapa? Faktor prima dari 20 adalah, ya di sini manakah yang termasuk dengan bilangan prima? Di sini ada 2. Kita lihat bilangan prima yang di atas ya, yaitu ada 2, 3, 5. Berarti di sini ada angka 2, 5. Nah, 4 masuk nggak saja? Nggak, karena di bilangan prima ini cuma ada 2, 3, 5. Nggak ada angka 4 ya. Angka 4 itu adalah bilangan genap. Nah, bilangan prima ini ada 2 dan 5. Maka kita bulatkan 2 dan 5, maka hasilnya adalah faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Kemudian kita gunakan dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima berapa? 20 kita gunakan dengan bilangan prima 2 ya. 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Maka kemudian 10 bisa nggak? Masih bisa tidak dibagi bilangan prima 2? Bisa saja, maka mendapatkan hasil 5. Nah, lalu 5 masih bisa dibagi dengan angka bilangan prima 2? Nggak bisa. Coba kita bagi dengan angka bilangan prima yang ketiga. Nggak bisa, ganjil ya. Maka kita gunakan dengan bilangan prima yang 5. 5 dibagi 5, maka hasilnya adalah 1. Maka kalau kita sudah mendapatkan nilai angka 1, berarti kita sudah selesai. Kita garis bawahin ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah berapa bilangan primanya dari 20? Kita lihat ya, tabel di sebelah kiri yaitu ada 2. 2-nya ada 2 dan 5. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah berapa teman-teman? 2-nya ada 2 ya, 2, 2, 5. Berarti 2 dikali 2 dikali 5. Atau 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kita turun angka 5. Ya. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, sampai sini teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum ngerti, nanti boleh kalian japri kos saja ya. Sekarang yaitu saja akan menjelaskan, coba teman-teman buka buku paket di halaman 75, 3 hubungan KPK dan EPB. Contoh ada angka 12 dan 16. Nah, 12 dapat dari mana? Di sini hasilnya 2 pangkat 2 kali 3. Dari mana? Karena di sini angka 12, maka kita tulis di sini 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikali 3 maka hasilnya adalah 12. Lalu ada angka 16 ya. Angka 16 kita tulis dapat dari 2 pangkat 4. Nah, kok bisa sih saja dapat 2 pangkat 4? Karena 2 pangkat 4 berarti 2-nya ada 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 4. 2 kali 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4. Ini 16. Lalu EPB dari 12 16 dapat ditulis adalah EPB 12 16 adalah 2 pangkat 2. Nah, kenapa bisa dapat 2 pangkat 2? Karena EPB itu kita mencari nilai yang terkecil, nilai pangkat yang terkecil.
Berapakah nilai pangkat terkecil dari angka 12, 16? Kalau misalkan 2 pangkat 2 angka berarti kan 2 kali 2. Nah, kalau 2 kali 4, 2 pangkat 4 berarti 2-nya ada 4. Berarti kita pakai angka yang kecil. Nilai angka pangkat yang kecil yaitu 2 pangkat 2. Kemudian KPK, kita cari, ini kan menghubungkan KPK dan EPB, kemudian mencari yang EPK dari 12, 16. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Dari mana ini kok bisa? Dari angka sini ya, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 2 pangkat 4 nih, dari hasil yang EPB. Lalu kita bagikan dari hasil EPB-nya lagi nih, 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 adalah 2, hasilnya 12 kali 16, yaitu dari sini 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian di sini angka 16, yaitu 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti mendapatkan hasil 16. Dibagi EPB-nya 12 per 16. Maka EPB-nya berapa, teman-teman? Ayo, berapa KPK dan EPB? Maka di sini adalah menghubungkan KPK dan EPB-nya adalah 12 kali 16 per EPB-nya 12 dikali 16. Nah, kita lanjut di halaman 76 ya, teman-teman, yaitu yang G, permasalahan yang berkaitan dengan EPB dan KVK. Nah, contoh, Pak Andi memetik jeruk dan apel dari kebunnya, kemudian kalian buka buku di halaman 76 ya. Pak Andi memetik 20 jeruk dan 50 apel. Di sini 20 dan 50. Ya, Pak Andi memetik jeruk 20 dan apel 50 dari kebunnya. Kemudian ia membagi dalam kantong plastik. Maka permasalahannya kita lihat ya, yaitu kita cari angka dari Pak Andi, jeruknya itu mendapatkan nilai 20. Apelnya mendapatkan nilai 50. Berarti kita buat tabel. 20 dibagi 1 dapatnya 20, 20 dibagi 2 dapatnya 10. Kemudian 10 dibagi 4 dapatnya adalah 5. Nah, di sini kita buat 1, 2, 4 yaitu 20, 10 dan 5. Nah, di sini kita tentukan faktornya dulu ya, yaitu 1, 20 hasilnya ini dapat dari mana? 20 dibagi 2 dapatnya 10. Maka di sini 10 dibagi 2 kan, di sini karena angka 2 udah ada. Angka 3, 10 dibagi 3 kan nggak mungkin. Maka 10 dibagi 4. Hasilnya adalah 10 dibagi 4 dapatnya 5. Kemudian yang 50 yaitu 50 dibagi 2 dapatnya 25. Di sini tulis angka 2. 25 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4 nggak bisa, maka dibagi 5. Maka 25 dibagi 5 mendapatkan hasil 10. Nah, sampai 10 kita selesai. Lalu, faktor dari 20 adalah kita taruh di sini ya. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ini adalah faktor dari 20 ya. Dari faktor bila angka jeruk. Lalu kita cari faktor dari 50 yaitu dari angka apel, yaitu 1, 2, 5, 10, 25, 20, 50. Kita urutkan dari angka yang terkecil dulu ya teman-teman. 1, 2, 5, 10, 25, 50. Maka kita cari dari permasalahan EPB dan KPK-nya adalah EPB dari 20 dan 50 adalah 10. Dapat dari mana 10? 10 adalah nilai faktor dari 20 itu mendapatkan nilai 10. Lalu dari angka faktor 50 mendapatkan hasil 10. Ya. Maka kita carikan EPB dari 20 50 itu adalah 10.
Baiklah teman-teman, pembelajaran matematika hari ini sudah selesai ya. Kita tadi sudah belajar apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Di video yang Ustazah kasih yaitu ada faktor prima, faktorisasi prima. Oke, nah jangan lupa teman-teman tetap semangat belajarnya di rumah ya. Kalau misalkan seandainya teman-teman ada yang belum mengerti dan belum memahami materi yang Ustazah kasih, kalian boleh tanya ke Ustazah ya, boleh japri ke Ustazah. Oke, jangan lupa ya. Nah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.